Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai Bitcoin dominance. Karena ada beberapa orang yang bertanya ke gua nih, Bang, kenapa altcoins gua kok performanya lebih jelek ya daripada BTC? Terutama di bulan Mei ini nih Bang. Ya. Nah, jawabannya simple. Jawabannya karena tepat sekali di tanggal 2 Mei sampai ya nggak sekarang sih, sekarang udah mulai koreksi. Tapi peaknya itu tanggal 16 Mei, Bitcoin dominance membuat ya movement yang very bullish. Higher high, higher low, dan higher high lagi. Ya, ini secara movementnya tuh ya gede gitu. Nah, itu mungkin in contrast dibandingkan dengan di bulan April. Di bulan April bagi yang akumulasi alts mungkin senyum, wah asik lihat nih BTC cuma naik sedikit atau gimana dibandingkan dengan alts gue lebih profit nih ya. Kenapa? Karena jawabannya Bitcoin dominance ya membuat pola yang very bearish. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, bahkan ngedam di tanggal 1 Mei ya. Nah, jadi ini alasan utamanya kenapa altcoins lo cenderung underperform dibandingkan dengan BTC. Tapi nggak semua ya guys, nggak semua. Karena ada beberapa project yang tetap naik-naik aja ya. Nah, salah satunya adalah yang akan kita review pada hari ini, yaitu Ready to Fight. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, Ready to Fight ini rilis di April ya. Jadi project yang masih cukup baru. Dan rilisnya nggak main-main. Rilisnya itu di Gate.io, Maxi, Bitget, BingX. Jadi bukan di apa ya? Bukan di exchanger ece-ece gitu. Exchanger yang cukup besar. Sempat turun dulu ya karena memang momentumnya jelek dan ya kita tahu di April jelek ya. Tetapi tiba-tiba di bulan Mei dia mulai ketemu suatu momentum ya, naik ke atas mulai ya basically mulai ngepam itu di bulan Mei. 4 Mei. Kok bisa? Kenapa? Nah, jawabannya adalah bulan Mei ini adalah bulan yang extremely good for boxing ya. Buat lo yang sering nonton TCI kemungkinan besar sering dengar ya, MA20 adalah gue bilang si tukang pukul. Kenapa gue bilang si tukang pukul? Karena I'm a boxing fan ya. Jujurnya gue biasanya nggak mau campurin my personal life sama TCI ya. Tetapi karena memang hari ini pembahasan kita adalah mengenai boxing juga, ini adalah cryptocurrency project yang bahkan co-foundernya adalah Alexander Usyk ya. Alexander Usyk ini adalah ini salah satu the best heavyweights in the world menurut gue ya, karena ya gila banget lah. Kalau buat lo yang ngerti boxing pasti tau lah footworknya tuh sinting ya. Tapi balik lagi, intinya apa? Ini adalah project yang co-foundernya itu adalah an amazing champion gitu ya. Jadi bukan orang asal yang sekedar bikin project begitu. Nah, detailnya seperti apa kita bahas di belakang. Sekarang kita bahas dulu ya. Dari bulan Mei, kenapa bisa pas banget 4 Mei? Jawabannya apa? Tanggal 4 Mei ada Canelo versus Munguia ya. Munguia ini kayaknya bacanya, gue juga ada bingung kadang-kadang. Bacanya apa sih? Munguia ya. Canelo versus Munguia. Tanggal 4 Mei. Pas banget. Apa yang terjadi? Pam. Ya. Nah, udah gitu setelah Canelo Munguia, ini by the way yang menang si Canelo ya. Ini gila fightnya, keren banget ya. Si Munguia ini pertama kali knockdown sepanjang masa sama si Canelo ya. Ini ya gue juga salah satu Canelo fan nih. Walaupun gue lebih suka Canelo yang zaman dulu sih, yang lebih banyak head movement. Sekarang Canelo yang lebih udah tua mungkin ya, sedikit lebih santai begitu ya. Nah, selanjutnya ada juga fight Inoue Nery. Inoue Nery ini tanggal 6 Mei ya. Tanggal 6 Mei kita bisa lihat di sini apa yang terjadi. Lanjut lagi rally ya tanggal 7-nya. Dan seterusnya. Jadi intinya bulan Mei ini terjadi penguatan tren di Ready to Fight karena banyak fight-fight yang gila ya. Inoue Nery ini ngerebutin 4 belt ya. 4 belt. Dan pemenangnya akan jadi undisputed gitu. Ini gila banget. Ini dramanya sinting banget. Jadi si Nery ini pernah ada permasalahan di Jepang. Dia itu doping waktu itu ngelawan championnya di masa itu ya. Di junior featherweight atau di mana ya, gue lupa lah si weightnya specifically apa, tapi dia pokoknya di ban seumur hidup di Jepang. Tetapi tiba-tiba diperbolehkan lagi untuk fight di Jepang karena akan melawan Inoue. Buat lo yang penasaran hasilnya seperti apa, boleh nonton di YouTube. Ini fight gila. Ini fight gila banget. Gue suka banget nih, kayaknya gue nonton ulang 2 atau 3 kali. Keren banget. Dan ini pertama kali Inoue ke knockdown. Pertama kali ke knockdown sepanjang karir dia. Pro ya, kalau amatir nggak tahu. Pro.
pro nggak pernah ke knockdown, ini pertama kali ke knockdown sama si Nery. Dan hasilnya, pokoknya gila deh. Lu harus nonton deh. Ini keren banget. Ini keren banget. Selanjutnya ada juga Lomachenko Kambosos ya. Lomachenko ini my favorite boxer sampai sekarang ya, karena footworknya sinting banget. Dan guess what? Dia juga menang ya. Dia menang IBF lightweight world title di sini ya. Setelah 3 tahun seingat gua dia nggak megang belt, karena waktu itu dia sempat berhenti dulu boxing. Dia orang Ukraina ya, dia orang Ukraina, jadi dia memutuskan untuk bela negaranya dulu. Dia ke front lines basically ya. Nah, ini juga keren. Ini keren dan hasil juga KO. Lu boleh nonton juga, ini very cool juga ya. Ini my favorite fighter. Dan yang sebentar lagi akan terjadi ini literally fightnya si Usyk nih. Co-founder dari project yang kita bahas hari ini, Ready to Fight ya. Nah, fight ini juga merebutkan undisputed heavyweight ya. Undisputed heavyweight. Seperti yang kita tahu, heavyweight ini yang paling banyak ditonton oleh orang, karena orang paling pengen nonton yang gede gitu ya. Paling gede, paling kuat gitu kasarnya ya. Nah, Usyk itu sebelumnya sudah undisputed di light heavyweight. Nah, makanya kalau sampai Usyk menang di sini, dia akan menjadi orang ketiga sepanjang masa yang memenangkan undisputed ya di 2 weight class berbeda. Ya, yang pertama itu ada si siapa namanya? Crawford ya, Terence Crawford. Udah gitu yang kedua si Inoue ini ya. Dan yang ketiga kalau sampai Fury menang akan menjadi orang ketiga yang undisputed di 2 weight class di zaman 4 belts. That's really cool. Dan kalau gue lihat ini secara dari si tokennya ya, atau si token ya. Tokennya dia sepertinya berpengaruh baik dengan banyaknya event. Jadi semakin banyak event-event gila seperti ini, semakin tinggi si harga tokennya ya. Karena kalau kita lihat di Mei awal itu harga di 0,11 alias 11 sen ya. Sekarang udah di angka berapa? 0,22 di masa Bitcoin dominance naik. Berarti ngelawan tren yang lain. Begitu. Jadi kalau lu tanya ada nggak bang altcoins yang bisa ngelawan BTC? Bisa, biasanya kalau yang pertama ya otomatis secara market cap belum terlalu besar ya. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua yang penting adalah dia ada korelasi dengan real world something begitu. Ya, nah ini korelasinya dengan boxing. Begitu. Jadi kalau gue lihat kayaknya korelasinya adalah semakin banyak event-event gila seperti kayak gini, semakin ngepump si tokennya ya. Nah, selanjutnya ready to wear ini apa sih gunanya? Apakah ini channel prediksi? Bukan. Ini yang gue suka dari Ready to Fight. Project dia ini adalah project untuk memberikan satu platform untuk para boxer. Seperti yang kita tahu, jadi boxer itu nggak gampang ya. Ya lu sering lihat lah pasti ya. Wah, jadi boxer itu tough, banyak karirnya susah gini gitu ya. Ya contoh gini deh. Isaac Cruz ya, si Pitbull Cruz. That dude is crazy good ya, tetapi dia baru mencuat karirnya di sekarang ini. Kenapa? Karena sulit untuk bisa mencapai di titik atas gitu. Sulit untuk bisa make fights. Nah, di Ready to Fight ini mereka kedepannya ini akan mempermudah untuk para fighter, para boxer yang sedang ya menitik karir dia bisa lewat sini begitu ya. Dia bisa meng-offer boxing contracts ya, dia bisa kayak jadi di tengah-tengah kayak mungkin kalau lu tahu Kaskus zaman dulu ya, dia di tengah-tengah untuk bisa menemukan para boxer dengan agent begitu supaya mereka bisa karir lebih bagus. Juga di sini akan ada payment cards, ada tickets. Ini especially very important. Kenapa? Karena at the end of the day boxer yang masih baru mulai karirnya itu harus bisa make money dari tickets. Nah, tetapi permasalahannya ya para boxing fans pun kadang-kadang nggak bisa nonton ya, karena pay per view basically hanya untuk para fighter level atas. Nah, kedepannya mungkin tiket di sini bisa dijual bahkan online, mungkin kita bisa langsung nonton. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah satu app yang benar-benar bisa membantu para boxers gitu ya. Nah, tentunya semakin kita tahu ya di Indo aja HSS, apalagi Beyond Combat dan seterusnya pun semakin ngetren ya. Kayak di boxing gym gue aja setelah HSS tuh banyak banget orang-orang baru masuk begitu ya. Wah, pengen boxing. Artinya apa? Ya ini jangan-jangan kita sedang dalam satu masa boxing renaissance seperti in the 80s. Gue harap sih seperti itu ya. Karena gue ingat banget in the 80s ya, walaupun gue gak setua itu ya guys, tapi in the 80s gitu ya, gue nonton gila. Champions tuh literally fight champions all the time gitu. Kayak Four Kings tuh ada si Sugar Ray
Leonard, ada Duran, ada Hearns, Mahegler. Wah, itu empatan semua ketemu ya. Jadi nggak ada yang kayak zaman sekarang gitu ya. Ya, zaman sekarang kan banyak yang saling menghindar. Nah, jangan-jangan sekarang kita akan mulai masuk lagi ke dalam golden era dari boxing ya, atau renaissance lah ya. Kalau golden era 80s ya. Renaissance of boxing, di mana orang-orang mulai banyak lagi yang tertarik sama boxing. Dan kalau sampai itu terjadi, ya project apa sih yang ada hubungan sama boxing? Ya ini, RTF, Ready to Fight. Dan yang punyanya pun atau co-foundernya pun Alexander Usyk ya, co-foundernya. Literally one of the best ya, arguably the best heavyweight champion yang sekarang ada gitu. Karena kalau lu pernah lihat dia fight, gila, very different. He moves nggak kayak heavyweight gitu, really really cool. Buat lo yang penasaran, boleh nonton deh ya. Nah, selain dari itu tentunya ya, ini masih baru awal sih, karena ya kita bisa lihat ya, dia aja harganya tuh baru dari April, berarti project yang masih sangat baru. Di sini dia itu mostly akan lebih ke konten dulu, seperti feeds-nya adalah siapa lawan siapa ya. Kalau kita di sini ya yang paling rame ya ini Usyk dan Fury ya, lagi mau ada fight. Nah, jadi di sini mereka tentunya akan mempromosikan news-news terbaru. Ini basically jadi bisa jadi suatu social media juga ya. Walaupun lebih tepatnya sekarang social fi ya, karena ada finance-nya juga untuk para pecinta boxer begitu ya. Nah, di sini selain dari itu nanti mereka servicesnya akan lebih ke ya bagaimana kita kalau ingin meniti karir di boxing begitu ya. Tapi kalau mungkin dari sisi kita sebagai seorang investor, ya simpelnya kita melihat semakin besar boxing ya, di masa-masa ini semakin besar ya, maka ini juga akan cenderung meningkat. Karena lihat big fights korelasinya langsung dengan harga begitu. Dan apabila ada fights yang terus fight besar, ini kemungkinan bisa naik lagi dan naik lagi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu gambarannya. Selain dari itu juga yang mungkin unik dari si RTF ini adalah para brand ambassador-nya adalah bukan orang-orang asal ya. Ini jujurnya dua ini gue nggak tahu karena gue nggak nonton yang cewek ya. Tapi kalau gue lihat dari beltnya dia ini WBC nih kalau gue lihat ya. Jadi bukan orang asal juga. Ada Mike Tyson, siapa yang nggak tahu Mike Tyson ya? Even lu nggak nonton boxing pun tahu Mike Tyson. Dan setahu gue juga akan ada Amir Khan ya, Amir Khan. Ya, jadi lagi-lagi ini mereka isinya tuh bukan orang-orang asal nih. Ada Dowmaker, ada ChainGPT di sini. Bahkan WBC juga langsung ada kerjasama dengan Ready to Fight. Ada K2 Promotions, ada Rival ya. Ini merek ini ya, Gloves. Terus juga ada Usyk Promotions dan seterusnya. Ya, jadi ini menurut gua salah satu yang paling ya project crypto boxing yang paling legit. Karena lagi-lagi co-foundernya salah satu boxer terhebat sekarang ya, heavyweight gitu. Nah, buat lo yang pengen dapat info terbaru ya bisa tinggal langsung lihat aja di Ready to Fight ya di sini. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi Ready to Fight ini the first social app untuk 10 juta lebih combat sports communities begitu, dan ini juga di powered by WBC Boxing begitu. Dan ya lu lihat sendiri brand ambassador itu Mike Tyson. I mean like that's crazy gitu ya. Jadi apapun yang berhubungan sama boxing ya bisa di sini. Kalau biasanya lu mungkin boxing tuh liatnya di apa namanya, tuh gue bingung bacanya apa sih, Dazen gitu, Dazen ya itulah ya, punya si Eddie Hearns atau di Top Rank. Nah, mungkin kedepannya bisa di sini ya, karena di sini kita bisa beli tokennya dan bisa sama-sama grow juga dengan si project ini gitu. Karena ya lu bisa lihat sendiri ini semua berhubungan langsung dengan boxing begitu ya. Ini gila sih ya, project yang masih cukup baru tapi very interesting ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk beli, lu nggak perlu repot-repot beli di DEX atau di mana. No ya. Dia langsung listing itu di Checks, dan Checks-nya pun tier 1 ya. Kita bisa di sini ada Gate.io, ada Maxi, ada BitGet, ada BingX dan seterusnya. Ya, jadi really cool. Tapi sekali lagi ya, gue ingatkan ini secara market cap masih belum keluar nih datanya. Fully diluted-nya baru 91 juta. Berarti otomatis secara market cap nih masih sangat kecil. Jadi harus di-adjust ya. Jangan, wah, gue suka boxing 90% portofolio. Jangan juga kayak gitu ya. Karena ini masih baru banget. Ya maksimum di menurut gue 5% lah. 5%. Tapi ya lagi-lagi kalau gue lihat dari trajectory sekarang makin banyak orang-orang yang suka boxing di Indo maupun di luar negeri. Ini jangan-jangan bisa menjadi renaissance dari boxing ya. Ini jadi kalau di 80s renaissance, di 2000s kayak a bit mulai turun ya. Nah, jangan-jangan di 2020 ke atas akan menjadi renaissance dan boxing bisa setrend seperti di zaman tahun 80-an lagi. Ya, dan kalau itu terjadi ya tentunya project-project yang berhubungan dengan boxing
akan rally begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Ready to Fight ya. Dan jangan lupa ini sebentar lagi akan keluar nih bagi para pecinta boxing. Ini wajib ditonton sih menurut gua ya. Ini sehari lagi setahu gua ya, atau hari ini jangan-jangan. Antara malam ini atau besok ya, boleh nanti cek lagi sendiri deh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita dan review kita mengenai Ready to Fight. Seperti biasa gue ingatkan, jangan lupa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.